Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, apa artinya? Luther mengatakan kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak mengutuk, bersumpah, berbuat licik, berdusta, atau menyesatkan dengan namanya, dengan nama Tuhan. Nah, jadi kalau menjaga, ingatlah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, itu adalah berarti tidak boleh mengutuk, tidak boleh bersumpah, berbuat licik, berdusta, atau menyesatkan dengan namanya. Nah, melainkan apa? Melainkan menyebutkan namanya dalam setiap kesusahan, doa, pujian, dan syukur. Nah, jadi firman yang kedua ini, lihat, dalam ke-10 firman, dalam penjelasan Luther, itu selalu menyangkut dua hal. Apa itu dua hal? Pertama adalah aspek negatif, lalu yang kedua aspek positif. Ya, aspek negatif dan aspek positif. Nah, aspek negatif tadi, ya misalnya disebutkan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah. Ya, dua aspek ini ya. Takut dan cinta pada Allah. Takut itu adalah aspek negatif. Ya. Cinta atau mengasihi itu aspek positif. Ya. Aspek negatif dan positif. Nah, aspek negatif dijelaskan lagi tadi ya. Kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga atau oleh karena itu. Kalau kita takut dan cinta pada Allah oleh karena itu atau sehingga kita tidak, katakan tadi, mengutuk. Itu kan negatif, bukan? Mengutuk seseorang. Bersumpah. Ya, bersumpah. Nah, mengutuk misalnya sebagai contoh, mungkin kalau Anda misalnya mau pergi ke gereja, sudah rapi, sudah siap, kemudian Anda berangkat ke gereja, lalu di tengah jalan tiba-tiba ada kereta atau mobil yang melintas di samping kita, mendahului kita, lalu dia melintas dengan kencang, kemudian ada genangan air, dan karena mobil itu kencang melaju, atau motor itu, atau sepeda motor, kemudian genangan air itu mengenai kita, atau menyiram kita, sehingga pakaian kita menjadi kotor. Biasanya reaksi kita bagaimana? Biasanya Alex, bagaimana reaksinya kalau terjadi seperti itu, Alex? Terkejut, Abang. Apakah hanya terkejut? Kalau sudah Eh, pakaiannya kotor? Mungkin Abang bersumpah atas nama Tuhan, kayak menyumpahi gitu, Abang. Menyumpahi gitu ya, mengutuk ya. Siap, Abang. Jangan-jangan mungkin kita akan katakan, ya kita mungkin kalau tidak berbicara kotor, atau kita menyumpahi orang itu, mengutuki orang itu, semoga kau celaka, misalnya kan. Nah, ya karena apa? Kita sudah dibuat kotor, bukan? Nah, Iya, Bang. kita mengutuk. Lalu karena kita sudah kotor, tidak jadi lagi ke gereja, hanya pulang ke rumah.
tapi pulang akhirnya dengan marah-marah, dengan sikap yang tidak sejahtera, bukan? Nah, itu. Iya. Nah, tapi tadi dikatakan jangan menyebut nama Tuhan alam dengan sambaran. Jadi dengan kita mengutuk seperti itu, kita sebenarnya sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Meskipun mungkin kita tidak menyebut nama Tuhan, apalagi kalau dengan menyebut nama Tuhan. Ya, jadi itu tidak boleh. Ya, ya meskipun kita mengatakan ya saya masih manusia biasa, masa saya langsung katakan puji Tuhan, begitu kan? Ya, ya. Tapi apa yang harus tekan di situ adalah itulah aspek negatif salah satunya. Kemudian bersumpah, ya bersumpah yang kedua. Kalau bersumpah kita mungkin ada eh, teman kita katakan eh, ada kehilangan uang lah. Lalu kita dituduh oleh karena kita mungkin entah satu kamar, satu rumah, atau satu bangku di sekolah atau dekat berdekatan, lalu hilang uangnya, lalu kita dituduh. Kemudian kita katakan tidak, tapi karena dia nggak percaya, lalu kita katakan sumpah mati, ya sumpah mati. Ya mungkin kita tidak mengambil, lalu supaya orang itu percaya, sumpah mati saya tidak ambil. Nah, itu sebenarnya tetap tidak boleh, ya. Karena kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya. Lalu kalau orang itu minta supaya kita bersumpah, ya tidak boleh juga. Karena dia tidak berhak meminta kita bersumpah. Nah, jadi kalau dalam hal-hal kehidupan sehari-hari seperti itu, kita tidak boleh bersumpah. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, tidak. Dan selebihnya berasal dari si jahat. Nah, lalu kapan kita boleh bersumpah? Kita boleh bersumpah kalau diminta resmi di pengadilan atau di kepolisian. Kalau misalnya kita menjadi saksi di kepolisian dan atas satu perkara, kita akan disumpah atau diminta dulu untuk mengatakan kebenaran. Atau kalau di pengadilan terutama, maka kita akan disumpah terlebih dulu bahwa kita akan mengatakan kebenaran sesuai dengan keyakinan kita. Nah, kalau itu boleh, dan karena mengapa boleh? Oleh karena pengadilan itu yang merupakan wakil pemerintah atau bagian dari pemerintah itu adalah wakil Allah. Karena pemerintah adalah wakil Allah untuk menegakkan hukum atau menjalankan hukum. Nah, jadi kalau di pengadilan kita boleh tidak salah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari untuk meyakinkan orang misalnya kita bersumpah demi Tuhan saya tidak ambil atau demi Tuhan saya tidak mengucapkan itu. Tidak perlu. Ya, karena tetap saja orang tidak akan percaya. Nah, dan kita tidak berhak mengucapkan itu kalau di hadapan sesuai dengan firman Allah. Kita justru salah. Nah, itu aspek negatif. Jadi tidak sehingga kita tidak mengutuk, bersumpah, berbuat licik. Kalau berbuat licik sudah jelas ya. Berdusta apalagi sudah jelas. Atau menyebutkan namanya uh, uh, atau menyebut atau uh, menyebut namanya dengan sembarangan atau ya seperti tadi kita termasuk apa namanya kadang-kadang orang menyebut nama Tuhan dengan atau tidak pada tempatnya, ya misalnya kadang-kadang orang entah karena terkejut, kaget,
kaget dibuat suatu suara atau dibuat oleh orang lain, lalu bisa secara spontan keluar perkataan yang kotor dari mulut kita atau menyebutkan nama Tuhan tetapi dalam arti yang negatif. Nah, jadi itu aspek negatif. Kita tidak boleh mengutuk, bersumpah, berbuat licik, berdusta atau menyesatkan dengan nama Tuhan, atau menyesatkan, mengajarkan kesesatan dengan menggunakan nama Tuhan. Nah, tetapi sebaliknya apa? Aspek positifnya, melainkan menyebutkan namanya dalam setiap kesusahan, doa, pujian, dan syukur. Dalam kesusahan. Jadi misalnya tadi, kalau kita terkena bercak, tersiram air akibat kendaraan yang melaju dengan kencang dan tidak mempedulikan orang, lalu ya yang biasanya kita justru mengumpat atau mengutuk, tapi seharusnya justru apa yang muncul, seharusnya Tuhan kasihanilah orang itu. Dia telah membuat saya begini. Dia tidak berhati-hati. Tuhan tolong saya untuk tidak mengutukinya, tapi ubahkanlah hatinya. Nah itu seharusnya. Jadi menyebutkan dia dalam setiap kesusahan. Atau ketika kita mengalami sakit, maka yang kita sebut adalah kita berdoa. Bukan misalnya kalau kita sakit kok lama ini nggak sembuh-sembuh, aduh, lalu kita mengutuki tubuh kita, apa ini tubuh ini, kok penyakit jahanam ini, mungkin kita mengatakan begitu ya, atau mengatakan hal-hal yang buruk. Nah itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi demikian. Yang seharusnya adalah kita menyebutkannya dalam doa. Jadi menyebutkan nama Tuhan itu dalam doa dalam arti positif. Dan ucapan syukur, pujian dan ucapan syukur. Ya. Apa itu pujian? Ya. Jadi misalnya kalau saudara tadi disebutkan siapa namanya? Tini ya. Mana ini Tini? Masih adakah hadir Tini? Hadir? Halo? Ini Ya. ada khusus sebentar Pak. Oke. Iya. Misalnya kalau saudara sudah selesai sekolah, sudah menyelesaikan kuliah, atau tamat SMA, atau naik kelas, maka syukurlah nama Tuhan, pujian kepadanya. Allah tuh nanti mungkin karena nilai kita bagus, lalu orang memuji-muji kita, oh kamu hebat ya, kamu pintar ya. Nah, kadang-kadang kita tanpa sadar kita mengatakan, ya siapa dulu saya. Ya, jadi kehebatan kita yang tonjolkan. Seharusnya yang kita katakan semata-mata anugerah Tuhan yang memberikan kesehatan, yang memberikan kecerdasan, sehingga bisa naik kelas, bisa lulus sekolah, bisa lulus ujian. Jadi seperti itu, ucapan syukur, pujian dan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ya. Jadi lihat ya, ada aspek negatif dan aspek positif. Dan demikian juga seterusnya sampai kepada firman yang ke-10. Ya. Sampai ke firman yang ke-10, aspek negatif dan aspek positif. Nah, misalnya nanti firman yang ketiga, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak meremehkan pewartaan atau khotbah dan sabdanya.
Sehingga kita tidak meremehkan khotbah dan sabdanya, firman Allah. Melainkan menjaga kesuciannya dan dengan senang hati mendengarkan dan mempelajarinya. Nah, aspek negatif yang disoroti di situ, kita tidak boleh meremehkan khotbah dan firman Allah. Artinya, saudara-saudara, ketika kita sedang beribadah, yang pertama yang maksudkan ialah bahwa kalau kita tidak ke gereja, bukan karena alasan sakit ya, atau alasan sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Kalau kita tidak ke gereja, maka dengan sengaja itu berarti kita sama dengan merendahkan firman Allah. Ya. Mengapa? Karena kita mendengar firman Allah itu di gereja, bukan? Nah, yang berikut, mungkin kita sudah di gereja, sudah berada di gereja, tetapi kita tidak serius. Bisa jadi kita bermain HP atau membuka-buka program di HP. Sementara pendeta sedang berkhotbah atau sintu atau rohanger sedang berkhotbah. Itu sama dengan kita meremehkan firman Allah. Jadi kalau yang negatif di situ kita tidak boleh meremehkan, dikatakan. Ya, jadi harus berkonsentrasi mendengarkan. Nah, sehingga kita tidak meremehkan pewartaan atau khotbah dan sabdanya. Itu aspek negatif. Lalu aspek positifnya apa? Apa dikatakan? Melainkan menjaga kesuciannya. Artinya ketika firman itu diberitakan, ketika firman itu dikhotbahkan, itu adalah firman yang suci dari Allah, maka kita harus menjaga kesuciannya. Menjaga kesuciannya itu bagaimana? Yaitu dengan senang hati mendengarkan. Jadi ketika sudah mulai khotbah, kita harus dengan senang hati mendengarkan. Lalu mempelajarinya. Jadi selain mendengarkan dengan senang hati, lalu mempelajari firman itu. Serius. Nah, itu firman yang ketiga. Kuduskanlah hari Sabat. Kalau dalam bahasa Batak itu ingotang memperbadiai hari Minggu, hari Namadiai. Sebenarnya bukan hari Minggu di situ, tetapi hari Sabat. Nah, tapi bisalah dimaklumi supaya orang jemaat mengerti maksudnya. Nah, tetapi yang dimaksud di situ menguduskan itu adalah dengan pergi beribadah, bergereja. Itu, ya. Itulah apa yang dikatakan dalam firman yang ketiga itu. Nah, ya tapi kalau kita ditanya, siapakah yang di antara kita yang tidak pernah meremehkan firman Allah ini? Ya, tentu kita semua sudah melanggar, bukan? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengutuk? Ya. Halo Jonathan, apakah ada Jonathan? Ada, Mang. Ada. Apakah Jonathan pernah mengutuk atau bersumpah atau menyumpahi orang? Pernah, Mang. Pernah, bukan? Nah, tentu kita semua pernah. Ya, dan mungkin masih akan tergoda juga untuk melakukannya. Jadi artinya kita semua sebenarnya sudah melanggar firman Tuhan. Tidak ada seorang pun. Tapi seringkali kita kan tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah suatu dosa. Ya. Kita menganggap itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang lazim terjadi. Ya. Padahal firman Tuhan mengatakan itu adalah dosa. Nah, jadi semua kalau kita lihat dari ke-10 firman itu, semua sudah kita langgar.
sampai kepada firman yang ke-10. Ya, tapi saya sebutkan dulu yang keempat lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, apa artinya? Martin Luther katakan kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak memandang rendah, atau membangkitkan amarah orang tua dan tetua lainnya. Nah, jadi aspek negatif di sini kita tidak boleh merendahkan, memandang rendah atau meremehkan orang tua. Ya. Misalnya ketika orang tuamu memanggil kamu, lalu kamu tidak langsung menjawab padahal kamu sudah mendengar, maka kamu itu sama dengan meremehkan orang tua. Nah, siapa kita yang tidak pernah meremehkan orang tua? Nah, demikian juga. Mungkin sekarang kamu sekolah, barangkali orang tuamu masih ada yang tidak tamat SMA atau SLTA, atau mungkin sudah hanya tamat SMA, lalu kamu sudah kuliah atau bahkan tamat, lalu merasa lebih pintar, kan? Nah, kita bisa akhirnya memandang rendah orang tua kita, yang mungkin pengetahuannya bisa jadi ya tidak sepintar kita. Tetapi kita tidak boleh memandang rendah oleh karena mereka pengetahuannya tidak lebih tinggi dari kita. Meskipun sebenarnya justru tanpa secara tersirat ya, sebenarnya pengetahuan mereka lebih tinggi dari kita. Cuma bukan dalam hal pengetahuan, dalam pemahaman. Kalau orang tua menyekolahkan anaknya, kalau orang tua hanya tamat SMA atau bahkan mungkin SMP, bahkan mungkin tidak bersekolah sama sekali, tetapi dia menyekolahkan anaknya sampai tamat SMA bahkan perguruan tinggi, bukankah itu orang yang pintar orang tuanya? Dia memikirkan masa depan anak-anaknya. Dia memikirkan supaya anaknya tidak lebih bodoh seperti dia, tapi supaya makin pintar. Nah, tapi tidak jarang orang anak-anak jadi merasa karena dia sudah lebih pintar, akhirnya menganggap rendah orang tuanya. Bahkan mungkin malu mengakuinya kalau orang tuanya hanya tamat SMP atau tamat SD. Mungkin bisa malu mengakuinya kepada teman-temannya. Yang sebenarnya justru sesuatu yang membanggakan kalau orang tuanya yang tamat SD saja misalnya bisa menyekolahkan anaknya sampai tamat SMA bahkan perguruan tinggi, bukankah itu berarti orang tua yang hebat? Tetapi anak-anak sering tidak mengerti akan hal ini. Dia malah atau mereka malah merasa malu kepada teman-temannya karena orang tuanya tidak berpendidikan tinggi. Nah, itu suatu kesalahan. Apalagi mungkin tahu ada temannya, orang tua temannya itu sudah sarjana, bahkan pejabat atau mempunyai pendidikan yang tinggi. Ya. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan tidak boleh, jangan. Kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak memandang rendah orang tua dan tetua lainnya. Atau membangkitkan amarah mereka. Atau tidak boleh kita membuat mereka marah. Ya, begitu. Nah, jadi jangan pernah malu terhadap orang tua. Ya. Nah, mungkin ada yang melainkan apa? Menghormati mereka. Ingat, menghormati mereka. Serendah apapun pendidikan orang tuamu, tetap menghormati. Melayani dan mematuhi mereka. Nah, ingat itu. Melayani dan mematuhi. Ya. Mencintai dan menghargai mereka. Itulah sikap seorang anak terhadap orang tua. Dan itu akan berlangsung selamanya. Sampai kapanpun, sampai ajal menjemput atau sampai mati.
Kita harus tetap bersifat hormat, melayani, mematuhi, mencintai, dan menghargai orang tua. Tidak boleh membuat hati orang tua sakit atau tersinggung. Itu artinya. Itu sama dengan membangkitkan amarah kalau kita membuat orang tua tersinggung. Ya, sekalipun misalnya kamu lebih sukses dari orang tuamu, lebih tinggi pendidikannya, tapi itu tidak bisa. Tetap harus hormat kepada orang tua. Nah, jadi kita lihat dua aspek itu tadi. Aspek negatif dan aspek positif. Negatifnya tidak boleh meremehkan orang tua atau membangkitkan amarahnya. Dan bukan hanya orang tua, tetua. Tetua itu termasuk misalnya kepala sekolah, gurumu di sekolah, guru, pemimpinmu di sekolah, atau di tempat bekerjaan, bahkan ketua kelasmu di sekolah, tidak boleh diremehkan. Demikian juga misalnya sintuamu, penatua di gereja, harus dihormati. Forhanger, pendeta, bishop, semua pemimpin dihormati. Itu yang disebut tetua tadi. Jadi itu termasuk orang tua kita. Ya, karena setiap pemimpin itu adalah orang tua bagi kita. Orang tua yang diangkat oleh Allah secara organisasi. Ya. Jadi kita lihat ya, aspek dari setiap firman itu, aspek negatifnya dan aspek positifnya. Ya. Nah, itu kita lihat firman yang keempat tadi atau kelima dalam katekismus yang diterjemahkan Nomense. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, demikian selanjutnya, jangan membunuh, ya, jangan membunuh. Juga ada aspek negatif dan ada aspek positif. Nah, kalau katakan jangan membunuh, apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak menyakiti atau melukai sesama kita secara fisik. Nah, itu aspek negatif, bukan? Tidak boleh menyakiti atau melukai sesama kita secara fisik. Melainkan apa? Melainkan menolong dan mendukungnya atau memberi dukungan dalam setiap kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani. Jadi, jangan membunuh itu aspek negatifnya tidak boleh melukai atau menyakiti. Ya, tidak boleh. Namun bukan hanya itu, ada aspek yang lebih tinggi lagi, yaitu yang positif. Melainkan apa? Menolong dan memberinya dukungan dalam setiap kebutuhan fisik. Artinya, kalau kita melihat ada orang kesusahan, jangankan kita menyakiti, sebaliknya justru kita menolong, berbuat baik kalau dia susah, memberikan bantuan. Ya, demikian. Nah, demikian juga firman yang keenam, jangan berzina. Ya, jangan berzina. Kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga menuntun kita kepada kemurnian dalam seksual dan hidup sopan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ya, dan hidup sopan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dan suami maupun istri saling mencintai dan menghargai. Jadi tetap ada aspek negatif dan positif. Yang negatifnya tadi ya, menuntun kita kepada kemurnian dalam seksual dan hidup sopan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Hidup sopan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Lalu suami maupun istri saling mencintai dan saling menghargai. Artinya di situ jelas mengajarkan bahwa kehidupan keluarga, kehidupan seks itu hanya boleh dilakukan kalau sudah menjadi
suami istri, kehidupan rumah tangga. Itu. Dan berbicara tentang hal-hal yang seksual secara negatif dengan orang lain juga tidak boleh, harus dihindari. Ya, atau membuatnya menjadi lelucon-lelucon, itu tidak boleh. Ya. Jadi jangan berzina bukan sekedar tidak boleh melakukan hubungan seks di luar nikah, tetapi juga membicarakan atau mengucapkan hal-hal yang seksual secara kasar atau bukan pada tempatnya, itu tidak boleh. Ya. Nah, sebaliknya itu hanya boleh dilakukan ketika sudah hidup sebagai suami istri. Dan suami istri harus saling mencintai dan saling menghargai. Saling mencintai dan saling menghargai. Kalau saling mencintai, itu berarti tidak akan ada perceraian. Tentu bisa terjadi konflik, bisa terjadi percekcokan antara suami dan istri, itu hal yang biasa. Tetapi tidak boleh terjadi perceraian. Ya, itu harus tetap saling mencintai. Ya, apalagi sudah dipersatukan oleh Allah. Ya, pernikahan itu dipersatukan oleh Allah melalui gerejanya yang dilayankan oleh pendeta, bukan? Atau imam. Seperti itu. Makanya laki-laki dan perempuan berjanji di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah kepada pasangannya, kepada istrinya, kepada suaminya. Dan itu berjanji di hadapan Allah, kemudian disahkan oleh Allah melalui gerejanya, yaitu pendeta. Begitu. Makanya pendeta mengatakan setelah mengucapkan janji pernikahan sehidup semati, maka pendeta mengatakan saya adalah hamba Tuhan. Dengan ini menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, digenggam tangan kedua mempelai yang sedang bersalaman, diletakkan tangan pendeta. Sesudah itu kedua tangannya ditumpangkan ke atas kepala masing-masing untuk menerima berkat dari Allah. Jadi ingat, pernikahan itu sakral, kudus. Karena itu tidak boleh main-main. Itu satu kali untuk selamanya. Hingga maut yang memisahkan. Kematian yang memisahkan. Ya. Jadi itu harus diingat seterusnya. Jadi kalau dikatakan jangan berzina, itu. Ya. Ya. Itu firman yang keenam. Ya. Lalu firman yang ketujuh. Jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Ya, artinya apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak mengambil uang atau milik sesama kita. Ya. Sehingga kita tidak mengambil uang atau milik sesama kita. Atau mendapatkannya dengan cara yang tidak jujur. Nah, itu aspek negatif. Tidak boleh mengambil uang atau mendapatkannya dengan tidak jujur. Melainkan apa? Melainkan memberinya bantuan atau menolong untuk meningkatkan dan menjaga harta milik dan penghasilannya. Jadi, aspek negatif bukan tidak boleh mengambil. Sebaliknya apa yang harus dilakukan? Menolong. Bagaimana menolong? Meningkatkan dan menjaga harta milik dan penghasilannya. Nah, lihat ya. Jadi kalau misalnya dengan kata lain tidak boleh menipu orang lain. Mengambil punya orang lain. Sebaliknya
kita justru harus melindungi harta miliknya itu. Bahkan menambah bagaimana caranya supaya harta miliknya meningkat. Itu secara positif. Ya, begitulah firman Tuhan. Emang Pendeta Jeffrey, kita sampai jam berapa, Pak Pendeta? Biasanya sampai jam setengah 8, Pak. Apakah itu berarti kita harus sudah berhenti di sini dulu? Seharusnya, Pak. Tapi kita bisa untuk minta partisipan untuk pendapat mereka, Pak. Gimana Oh ya, kira-kira pendapat mereka? ya silakan Pak Pendeta tanya saja. Ya, Baik, teman-teman semua. Hari ini kita sudah menjelaskan pemaparan Bapak Arwan tentang pendalaman katekisasi yang sedang kita pelajari. Oleh karena itu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Amang, itu jam 6 sampai jam setengah 8 ya, kalau nggak salah. Dan itu yang kita lakukan biasanya. Dan saya meminta untuk pendapat teman-teman sekalian, apakah kita masih lanjut sebentar lagi atau cukup sampai di sini? Mohon berikan pendapat masing-masing. Saya mulai dari Alexi dulu. Langsung lanjut nanti ya semua ya. Menurut saya mah lanjut lagi. Oke, dilanjut. Yang lainnya gimana? Ada yang baru bergabung ya? Dari saya Amang dilanjut. Dilanjut ya, sampai jam 8 ya. Lanjut sampai jam 8 Amang. Oke, baik. oke, bisa ya. Kira-kira Sampai seperti itu, Bapak. Baiklah, terima kasih. Nah, jadi itu tadi firman yang ke-7. Lalu yang ke-8, yang biasa ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak mengucapkan dusta tentang sesama kita. Mengkhianatinya, memfitnahnya, merusak nama baiknya. Nah, itu aspek negatif. Jadi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu ada 4 aspek negatifnya yang tidak boleh. Jadi tidak boleh kita mengucapkan dusta tentang sesama kita, tidak boleh mengkhianatinya, tidak boleh memfitnahnya, atau merusak nama baiknya. Dan yang paling sering terjadi ini adalah kita memfitnah. Ya, memfitnah. Ya, sebagai contoh konkretnya sajalah ya, contoh konkret apalagi di kalangan remaja atau anak-anak muda. Misalnya si A, laki-laki, jatuh cinta pada perempuan si B. Begitu kan? Jatuh cinta. Lalu ada laki si C lagi. Jatuh cinta juga ini pada perempuan si B. Begitu kan? Nah, kemudian karena si B ini lebih suka dengan si C, ya, si B lebih suka, perempuan ini lebih suka dengan laki-laki si B, lalu laki-laki si A mencoba menjelek-jelekkan si B, si C pada siapa ini? Pada si B, pada si perempuan. Ya kan? Bagaimana supaya akhirnya si perempuan ini tidak suka dengan si B, dengan si Badu, dengan si C, si Charlie gitulah misalnya ya. Bagaimana supaya tidak suka? Lalu si A ini katakanlah si Arman begitu kan? Sementara udah berusaha dia mencoba mendapatkan si Betty ini, si Betty, tapi si Betty tetap menolak. Ya, lalu dia suka dengan si Charlie tadi. Lalu karena bagaimana supaya reputasi dari si Charlie ini buruk, ya dijelek-jelekkan lah. Padahal tidak demikian, bukan?
Itu namanya fitnah. Seperti itu. Dan itu sangat lazim terjadi, bukan? Di mana-mana. Nah, fitnah. Nah, belum lagi hal-hal yang bersifat lain ya. Ada fitnah. Misalnya termasuk juga dalam pekerjaan atau rekan sekerja misalnya. Atau di sekolah. Kalau misalnya ada temannya yang pintar, dapat nilai bagus, ya nilai bagus, nilai A, atau nilai 10, atau nilai 100. Lalu ada orang yang tidak suka, ya sebenarnya dia itu menyontek, katanya. Mencontek atau meniru, membuka buku. Nah, padahal tidak benar. Nah, lalu mengapa dia menuduh? Oleh karena dia tidak senang. Mungkin nilainya tidak sebagus dengan yang siapa tadi, yang pintar itu. Nah, itu fitnah, bukan? Fitnah. Dan itu sering terjadi. Memfitnah. Dia di kalangan teman-teman, bahkan di kalangan saudara pun bisa terjadi fitnah, bukan? Oleh karena misalnya ya kita ini punya kepentingan, ya, sehingga bisa terjadi memfitnah. Atau di tempat pekerjaan juga terjadi seperti itu. Nah, jadi itu tidak boleh. Kita itu sama dengan melanggar firman ke-8. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Yang seharusnya apa? Dikatakan, dilakukan. Yang positifnya, seharusnya kita membelanya, menceritakan kebaikannya, dan menjelaskan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Jadi artinya kita justru harus membela. Nah, kalaupun misalnya sudah diketahui umum kejelekan atau kejahatan orang lain, maka tidak seharusnya diceritakan pada orang lain. Harus disimpan. Ya, begitu. Nah, atau kita menolong orang itu untuk menyadari kesalahannya. Ya. Nah, tetapi kan kecenderungan kita manusia ini adalah selalu ingin mendengar berita yang heboh, berita yang negatif. Berita yang negatif lebih laku daripada berita positif. Bisa kita lihat di televisi, misalnya tentang selebriti, ya, diceritakan, oh dia selingkuh, senang orang mendengarnya, menontonnya. Lalu diceritakan kepada yang lain, ingin juga senang mendengarnya. Ya, seperti itu. Orang lebih suka berita negatif, cerita negatif, daripada cerita yang positif. Itulah sifat manusia yang berdosa. Nah, firman yang ke-9. Jangan mengingini rumah sesamamu. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak berencana memiliki warisan atau rumah sesama kita. Atau mengambilnya dengan cara yang tampak benar sekalipun. Itu aspek negatif. Jadi jangan mengingini, tidak boleh merencanakan. Ya, merencanakan untuk memiliki rumah orang lain atau harta milik orang lain. Melainkan apa? Melainkan memberinya bantuan dalam menjaga miliknya tersebut. Jadi jangankan mengambil atau menipu, sebaliknya yang kita lakukan adalah menjaga, memberi bantuan dalam menjaga. Nah, itu menyangkut hati. Artinya di dalam hati pun, kalau tadi jangan mencuri, jadi kita tidak boleh mengambil uang atau mendapatkannya dengan tidak jujur. Kalau itu secara langsung, tetapi dalam hati pun tidak boleh sebenarnya. Maka dikatakan jangan mengingini. Jadi kita tidak boleh merencanakan untuk mengambil punya orang. Dengan kata lain, kita tidak boleh iri hati. Nah, lalu firman yang ke-10. Ya, 10, jangan mengingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan,
atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak memikat atau merebut istri sesama kita, karyawan-karyawati atau binatang peliharaannya, atau menghasut mereka melawannya, melainkan mendorong mereka untuk tetap tinggal dan melakukan tugas kewajibannya. Jadi yang ke-10, jangan mengingini istri sesamamu. Dan seterusnya. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak memikat, ya, memikat, memancing, ya, atau mendekati istri orang, lalu sering ngobrol sehingga timbul jatuh cinta. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh memikat atau merebut. Ya, mungkin juga dengan cara memaksa. Tetapi yang paling sering terjadi adalah dengan memikat, bukan? Mengapa sering terjadi perceraian antara suami dan istri? Itu biasanya terjadi perselingkuhan. Dan mengapa terjadi perselingkuhan? Ya, itu biasanya terjadi perselingkuhan. Nah, ini mati lampu di sini. Apakah masih dengar saya semua yang lain? Bisa mendengar? Bisa. Oh, dengar. Terima kasih. Di sini pas mati lampu. Tapi kita teruskan lah ya. Nah, mengapa sering terjadi perceraian? Itu oleh karena terjadi perselingkuhan. Mengapa terjadi perselingkuhan? Ya, itu dimulai dengan oleh karena kita terpikat kepada perempuan lain atau kepada laki-laki lain. Ya, kita dipikat oleh laki-laki atau perempuan lain. Nah, ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Nah, ini tidak boleh. Makanya dikatakan sampai kedalaman hati dilihat oleh Tuhan. Makanya dikatakan jangan mengingini, atau dalam bahasa yang lebih tepat sebenarnya jangan menghasratkan. Dalam bahasa Inggris don't covet. Itu covet, itu menghasratkan lebih daripada mengingini, ya. Ya, atau dalam bahasa Jakarta dikatakan jangan kesengsem dengan seorang yang bukan istrimu atau di luar istrimu, terhadap perempuan ataupun terhadap laki-laki. Ya. Artinya harus dijaga hatinya. Begitu. Ya, jangan sampai tergoda. Nah, jadi sehingga kita tidak memikat atau merebut, dikatakan ya, istri sesama kita. Nah, bukan hanya itu, juga tidak boleh merebut karyawan-karyawati. Ya mungkin karena kita misalnya ada yang melihat, oh karyawan si A di sana di satu perusahaan bagus, lalu dia dibujuk-bujuk untuk meninggalkan pekerjaannya dan kita mau mempekerjakan dia. Misalnya, nah, dengan menjelek-jelekan. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, atau menginginkan binatang peliharaannya. Tidak boleh. Ya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau ada orang yang mau mundur dari pekerjaan, justru kita mendorong mereka untuk tetap bekerja dengan setia. Tapi itu bukan berarti tidak boleh kita berpindah pekerjaan, ya, itu masalah lain. Ya, tetapi jangan kita membujuk orang supaya perusahaan orang lain itu rusak misalnya. Nah, inilah ke-10 firman tadi, ya. Ke-10 firman. Dan kita sudah melihat ada aspek negatif dan aspek positif. Ya. Aspek negatif dan aspek positif. Lalu ke-10 firman ini ada penutupnya, bagian penutup.
Apa yang Tuhan katakan tentang ke-10 firman-Nya itu atau perintah-perintahnya itu? Ya. Apa yang Tuhan katakan? Nah, Tuhan mengatakan eh, eh, Aku Tuhan Allahmu. Sebentar ya. Ya. Ayo, lupa mati di kulkas. Halo. Mati dong. Mati dong. Oh iya. Ya. Oke. Ya. Ya. Apa yang Tuhan katakan tentang perintah-perintahnya itu atau ke-10 firman itu, Allah berfirman, Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Itulah yang dikatakan Tuhan di dalam Keluaran pasal 20. Ya, pasal 20 dari dalam ayat 4 sampai ke 6 kalau tidak salah. Ya. Jadi apa artinya? Jadi akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Apa artinya? Jawab Luther, Allah mengancam setiap orang yang melanggar perintah-perintahnya ini. Ya. Allah mengancam, menghukum semua orang atau setiap orang yang melanggar perintah-perintahnya ini. Nah, karena itu kita harus takut akan murkanya, sehingga kita tidak melakukan hal yang bertentangan dengan perintah-perintahnya tersebut. Jadi Allah mengancam, menghukum. Oleh karena itu kita harus takut akan murka. Artinya kalau Allah mengancam berarti dia murka. Murka terhadap siapa? Terhadap orang yang melanggar perintah-perintahnya itu. Karena itu kita harus takut, ya. Takut akan apa? Akan murkanya. Sehingga kita tidak melakukan hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Itu aspek negatifnya. Akan tetapi, sekarang aspek positif. Akan tetapi ia berjanji memberi anugerah dan setiap berkat kepada semua orang yang memelihara perintah-perintahnya ini. Jadi bagi orang yang memelihara perintah-perintah Tuhan, dia berjanji memberi anugerah dan setiap berkat. Ya, memberi anugerah dan setiap berkat bagi yang memelihara. Nah, karena itu kita harus cinta dan percaya kepadanya dan dengan senang hati melakukannya. Karena itu kita harus cinta dan percaya kepadanya. Artinya sekarang kita harus cinta kepada Allah. Kita harus percaya, trust, bersandar kepada Allah. Ya. Jadi supaya kita bisa memelihara firman-Nya itu, supaya kita bisa menerima janji anugerah dan berkat-Nya itu, maka kita harus cinta dan percaya kepada Allah. Dan dengan senang hati melakukannya. Dengan senang hati melakukan firman-Nya itu. Itulah aspek positif. Jadi lihat, dalam penutup ke-10 firman penjelasan Luther, tetap terbagi dua, aspek negatif dan aspek positif. Itulah ke-10 firman isinya, ya. Jadi
kita sudah mendengar, kita sudah mencoba akan aspek negatif dan positif dari penjelasan Luther tentang ke-10 firman itu. Nah, ke-10 firman itu tadi disebut Taurat atau Fatik. Nah, ke-10 firman ini yang disebut Taurat memiliki 3 fungsi. 3 fungsi. Yaitu pertama sebagai penutup, sebagai pembatas, ya. Yang pembatas, yang kedua sebagai cermin atau mirror, yang ketiga sebagai penuntut. Ya, sebagai penuntut. Nah, saya mau jelaskan bagian yang kedua dulu, fungsi yang kedua, yaitu sebagai cermin. Ya, cermin. Tentu saudara-saudara, tadi semua sudah bercermin, bukan? Bahkan mungkin sudah beberapa kali bercermin, mulai dari pagi sampai petang. Setiap keluar rumah pasti bercermin dulu misalnya. Ya, biasanya. Atau apalagi mau ke pesta atau ke tempat pertemuan. Mengapa perlu bercermin? Apakah ada ya, Jonathan? Apakah Jonathan ada? Ada, Pak. Iya. Mengapa Jonathan itu bercermin atau berkaca? Untuk apa? Untuk melihat kondisi dari muka kita, Pak, seperti kerapihan gitu, Pak. Iya. Mengapa perlu kita menggunakan cermin? Apakah kita tanpa cermin bisa melihat wajah kita apakah sudah rapi atau tidak? Ya. Artinya, kita menggunakan cermin supaya kita bisa melihat wajah kita, bukan? Nah, karena tidak ada orang yang bisa melihat wajahnya sendiri kecuali melalui cermin. Kita tidak akan pernah tahu bahwa di muka kita itu ada kotoran, ada hitam-hitam, misalnya entah dari dapur. Kita tidak pernah tahu kalau kita tidak bercermin atau kalau orang lain tidak memberitahu. Nah, jadi artinya kita bercermin supaya kita tahu seperti apa wajah kita dan apa saja yang ada di wajah kita atau apa saja yang perlu dibersihkan. Begitu ya. Nah, jadi fungsi yang kedua dari Taurat itu sebagai cermin. Nah, cermin untuk apa? Cermin untuk melihat diri kita, yaitu bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. Misalnya tadi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak mengutuk, bersumpah, berbuat licik, berdusta atau menyesatkan dengan namanya. Ya kan? Nah, tadi semua kita mengaku bahwa kita semua sudah melanggar itu. Nah, tetapi tadinya kita tidak sadar bahwa itu dosa. Lalu ketika kita sudah membaca penjelasan Luther bahwa itu semua salah, berarti kita sudah melanggar firman yang ketiga itu. Atau yang kedua itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, berarti kita setiap orang yang sudah melanggar firman Tuhan adalah orang berdosa. Jadi kalau kita selidiki semua diri kita melalui ke-10 firman ini, maka kita akan tahu siapa diri kita. Bahwa kita adalah orang berdosa, orang yang telah melanggar firman Allah. Nah, itulah fungsi yang kedua. Nah, nanti fungsi yang pertama dan yang ketiga mungkin kita lihat di waktu lain. Jadi, ini dulu yang mau saya jelaskan. Dan ini yang terpenting. Karena setiap orang harus tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Ya, kita harus tahu. Dan kita hanya bisa tahu bahwa kita orang berdosa kalau kita bercermin pada hukum Taurat.
Rasul Paulus juga itu mengatakan itu dalam surat Roma. Ya, di dalam Roma pasal 3, ya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Itu dikatakan di dalam Roma pasal 3, nanti silakan dibaca di ayat 19 dan 20. Ya, ayat 20 secara khusus. Karena justru orang oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, artinya dengan membaca firman ke-10 firman, akhirnya kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Misalnya jangan membunuh atau jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu sebenarnya karena kita sudah lebih dulu menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Bukan supaya kita akan menyebutnya lagi, tapi kita sudah melanggar. Nah, tetapi selama ini orang tidak tahu bahwa itu adalah dosa di hadapan Allah. Tapi sekarang dengan diberikannya hukum Taurat, maka akhirnya manusia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Jadi tujuan pemberian ke-10 firman itu adalah untuk memperlihatkan dan menunjukkan kepada manusia bahwa manusia itu adalah orang berdosa. Dan upah dosa apa dikatakan? Ada yang tahu apa upah dosa? Putri, masih ada Putri? Halo Putri? Adakah? Putri? Oh, oke. Marlita, apakah ada Marlita? Namanya Marlita? Ya, tidak terdengar suaranya. Entah mengapa. Baiklah, jadi fungsi hukum Taurat itu ada 3 sebagai pembatas, sebagai cermin, dan sebagai penuntun. Dan yang terutama adalah sebagai cermin. Nah, 2 fungsi yang lain nanti kita akan jelaskan di waktu berikut. Baik, sampai di sini dulu. Ya, Amang Pendeta Jeffrey. Halo? Apakah cukup jelas, Alex? Cukup jelas Amang. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di lain waktu ya. Baik, Bagaimana dengan yang Oke, Jonathan, apakah cukup jelas, Jonathan? Cukup jelas sama. Oke, baik. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kesempatan lain. Ya, itu dulu barangkali. Amang Pendeta Jeffrey, apakah masih online? Oke, ya mungkin sedang mengurus listrik karena masih mati ya. Ya, listrik kami. Baiklah. Baik, kita akan mengakhiri. Tidak terdengar. Oke, baiklah. Kalau begitu, marilah kita berdoa. Kita tutup bersama, sudah jam 8 lewat ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam belajar ke-10 firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang sedang belajar ini, agar mereka semakin mengerti Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, baik semua teman-teman, selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati. Oke, shalom. Boleh buka kameranya. Dadah. Oke. Open kamera sebentar biar kita Shalom, foto Mama. teman-teman. Oke. Kita foto sebentar. Oke. Open kamera. Open kamera. dulu. Oke. Oke. 1. Open kamera semua. 1, 2, 3. Oh, ada yang di balik selimut masih. Oke, 1, 2, 3. Ya. Sebentar sekali lagi. Saya akan screenshot pakai laptop. 1, 2, bentar. 1, 2. Ya.
Oke, terima kasih sudah dapat semua. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di hari Sabtu. Ya, baik. Selamat malam semua. Horas, Tuhan berkati. Shalom Horas. Amang. Ya. Malam Shalom. Amang. Shalom. 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 Ya. Hmm.